Oh, udah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, bareng aku, host kalian Nafis di podcast Satu The Next Story. Oke, nggak kerasa ya teman-teman semuanya. Ini udah malam minggu lagi. Itu artinya kita bertemu lagi ya teman-teman di podcast Satu The Next Story kali ini. Oke, kali ini kita nggak kalah spesialnya kedatangan tamu yang cukup spesial. Siapa sih yang nggak kenal Mbak siapa? Halo, kenalin. Namaku Ardia Nesli Lourdes Ariela, biasa dipanggil Ardia atau Dia. Aku kelas 12 IPS 1 di SMA Negeri 1 Godea. Oke. Mbak Ardia ini udah kelas 12 ya teman-teman, udah mau lulus. Iya, bentar lagi udah mau lulus, udah mau cari univ ya. Universitas. Iya. Oke, mungkin seperti judul kita kali ini ya teman-teman. Smagu punya atlet wushu. Wih, boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, Mbak Ardia ini seperti yang kita tahu ya teman-teman, dia itu udah atlet wushu. Iya. Mungkin bisa cerita nih Mbak Ardia, prestasi yang udah Mbak Ardia raih selama jadi atlet wushu. Aku sebutinnya akhir-akhir ini aja. Jadi tahun ini itu aku ada tanding sirkuit nasional wushu Taolu stage yang kedua. Itu aku tanding di 2 jurus, tangan kosong sama golok. Yang tangan kosong aku alhamdulillah dapat perunggu. Woy. Yang golok alhamdulillah dapat emas. Woy. Itu bulan Maret kemarin. Wah, ya. keren banget, Mbak. Oke, tadi udah. Itu yang baru akhir-akhir ya Mbak? Udah Iya, dapat itu baru yang Maret tahun ini. emas sama perunggu. Emas sama perunggu. Wow. Ya. Jadi Mbak Ardia itu di fokusnya di tangan kosong sama golok ya Mbak? Sebenarnya ada 3, tangan kosong, golok, sama toya. Cuman toya. waktu itu persiapan yang toya, yang senjata panjang itu belum siap, jadi turun di 2 jurus. Toya itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Toya itu tongkat kayu biasa, tapi dipakai buat main jurus kalau di wushu. Beda sama tombak. Kalau tombak itu ada ujung yang runcing, kalau toya benar-benar full tongkat kayu. Kalau toya itu sama tongkat pramuka yang biasanya Beda. Beda. Tapi kalau dari segi berat sama panjangnya itu kira-kira segitu atau lebih panjang lagi gimana, Kalau Mbak? toya itu panjangnya itu menyesuaikan tinggi badan masing-masing atlet. Oh. Jadi panjangnya itu satu kepal di atas kepala itu kalau toya. Itu berarti lagi ngukur berarti diketok Mbak. Nek misal kepanjangan berarti Iya, berarti dipotong. Sama diperhalus. Oh, diperhalus. Iya. Bagian-bagian yang apa sih? Yang kan ada sambungan itu. Nah, Sambungannya itu diperhalus. diperhalus biar nggak ganggu waktu main. Kalau yang golok katanya golok wushu itu beda sama golok-golok yang yang biasa kita temui ya teman-teman. Benar nggak sih Mbak Adia? Sebenarnya kalau golok wushu ya khusus untuk bela diri ya, bukan golok buat yang lain gitu. Ya, jadi beda pasti. Oh, beda. Iya. Lebih panjang ya Mbak daripada golok-golok yang biasanya. Dan juga lebih ringan. Iya, kalau ringan iya, karena kan buat main jurus. Oh. Tapi kalau panjang menyesuaikan sama tinggi badan atlet masing-masing. Tadi Mbak Adia ngomongin jurus nih Mbak. Jurus-jurus di wushu tuh apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Jadi jurusnya itu banyak. Aku kan ikut di kategori yang taolu. Taolu itu yang seni, yang main jurus. Berarti yang bukan yang gelut fight. Fight, bukan. Jadi kalau taolu itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada jamjen, yang kedua ada namjen. Nah, aku Mandarin. Oh, Mandarin. Nah, aku itu dapat jurus di jamjen. Nah, jamjen ini nanti dibagi jadi 2 lagi. Yang satu pedang sama tombak, yang satu golok sama toya. Dulu aku megang pedang sama tombak, tapi karena karakterku kurang pas di pedang sama tombak, alhasil aku dipindah ke golok sama toya gitu. Oh gitu, jadi asal mulanya gitu ya Pak? Iya. Berarti dulu sempat di pedang sama tombak. Tapi akhirnya pindah ke toya sama golok sama toya. Iya. Oke. Mungkin lanjut nih Mbak. Kalau yang dilakuin Mbak Ardia buat meraih prestasi-prestasi yang udah Mbak Ardia raih tadi, padahal baru bentar udah dapat 2, itu tuh apa sih Mbak rahasianya? Atau latihannya tuh gimana gitu Mbak?
Kalau latihan jujur aku setiap hari latihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aku libur tuh cuma hari Minggu dan minimal latihannya itu 2,5 jam. Jadi paling lama 3 jam, 3,5 jam waktu itu pernah. Jadi yang aku lakuin ya latihan, terus banyak-banyak lihat video juga supaya referensi jurusnya itu jadi nambah. Terus apa ya? Intinya kita main jurus jadi ngerti, oh harus kayak begini, yang bener itu begini, yang bagus itu begini. Jadi poin waktu tanding bisa tinggi. Oke. Tadi aku mau tanya apa ya? Oke. Kalau dari latihannya sendiri tuh berarti apa mbak namanya, berarti intensif banget ya mbak? Iya, sering. Berarti dari Senin sampai Sabtu itu berarti istirahatnya cuma minggu ya teman-teman? Minggu, aku istirahat minggu doang. Iya. Itu pun sebenarnya aku nggak istirahat karena kadang masih dibarengin olahraga yang lain kayak renang dan lain-lain itu. Jadi nggak non-stop olahraga ya mbak? Iya benar. Aku suka. Keren banget. Oke, kalau masa olahraga yang mbak Adia bisa cuma wushu kan nggak mungkin kan mbak? Terus olahraga lain yang mbak Adia suka itu apa lagi mbak selain wushu? Dulu sebelum jadi atlet wushu itu aku sempat renang dulu. Jadi atlet renang dulu, sempat ikut lomba-lomba juga. Terus habis itu aku stop renang, maksudnya bukan stop nggak renang ya, tapi nggak ikut lomba-lomba renang itu kelas 2 SD. Terus masuk kelas 3 itu aku baru ikut wushu dan sekarang sebenarnya masih tetap renang, cuman itu kayak buat recovery aja. Kalau misalkan aku habis cedera terus butuh biar relax badannya, itu biasanya aku renang gitu. Berarti tadi Mbak Ardia mulai kenal wushu dari kelas 3 SD. 3 SD sampai itu, sekarang. Itu awal mula kenal wushu itu karena apa dan gimana sih Mbak kok bisa kenal wushu? Jadi dulu waktu itu aku main ke salah satu mall di Jogja. Pokoknya aku main, terus ada pentas wushu di situ. Dan baju yang mereka pakai itu warna-warni, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang biru, dan itu tuh ada payet, ada kerlap-kerlipnya, terus ada bordir naga dan lain-lain. Dan sebenarnya aku waktu itu cuma ngincer bajunya, aku cuma suka bajunya. Aku nggak ngerti itu yang ditampilin itu apa, aku nggak ngerti. Pokoknya aku bilang ke mama aku mau bajunya. Terus akhirnya ya udah diikutin wushu dan di situ malah keterusan sampai sekarang. Wah, jadi di awal mulanya tuh nggak sengaja ya mbak jadi kenal wushu, emang bukan diarahin dari orang tua juga ya berarti mbak? Bukan, emang karena kenal sendiri dan keinginan sendiri gitu. Benar. Oke, terus cara bagi waktunya nih Mbak Adia. Tadi kan waktu latihannya aja 6 hari kan Mbak. Itu kalau mendekati kejuaraan berarti beda lagi Mbak intensitas. Kalau mendekati kejuaraan sama, jadi mau kejuaraan ataupun nggak kejuaraan, latihannya itu tetap 6 hari. Latihannya tetap 6 hari. Tapi programnya yang lebih berat kalau mendekati ke kejuaraan. Dan yang aku lakuin untuk ngebagi waktunya itu tadi, jujur itu aku masih susah sampai sekarang karena antara sekolah sama wushu itu kadang tabrakan juga. Apalagi sekarang aku juga jadi pelatih di sana. Jadi udah jadi pelatih juga. Udah, itu tapi aku ngelatih yang ini yang junior, yang baru-baru, yang benar-benar dari nol. Itu jadi ya aku bener-bener harus bisa ngerti waktu yang aku gunain untuk sekolah tuh ya bener-bener aku gunain untuk sekolah, untuk memahami materi. Kalau latihan ya bener-bener fokus ke latihan gitu. Jadi jangan meleng lah istilahnya gitu. Kalau motivasi Mbak Adia sendiri ikut buat semangat latihan wushu yang tadi 6 hari itu kan perlu motivasi dan semangat yang lebih gitu Mbak. Apa sih rahasia semangatnya Mbak? Aku jujur karena udah suka sama wushu, jadi aku bener-bener ya apapun itu tak jalanin, apapun itu tak lakuin. Dan aku nekuni wushu kan karena memang aku merasa ya passionku di situ, aku punya bakat di situ. Dan nggak semua orang bisa kan olahraga itu, jadi ya bener-bener aku tekuni gitu, aku lakuin. Tuh kalau udah sama sesuatu itu ditekuni. Iya benar. Harus ditekuni terus didalamin lagi. Iya. Oke, kalau Mbak Adia sendiri, tadi kan wushunya sendiri aja udah 6 hari nih Mbak. Pernah ngerasa bosen gak sih sama wushu dan terus pengen ganti olahraga lain gitu? Aku jujur sampai sekarang itu masih sering ngerasa kayak gitu. Mungkin bosen, capek, dan lain-lain itu aku sering. Tapi mau gimana pun itu balik ke kesadaran diri masing-masing. Jadi ya kembali lagi, kalau memang kamu suka, kalau memang kamu senang ya harus dilakuin sampai akhir gitu. Aku harus nyelesain apa yang udah aku mulai dari awal gitu. Dan menyelesaikan apa yang dimulai dari awal. Yes, benar. Jangan berhenti di tengah jalan gitu. Terus
Mbak Ardia sendiri ada pengalaman menarik nggak sih Mbak dari latihan tadi? Waktu latihan mungkin ada hal-hal yang agak-agak gimana gitu yang menarik untuk kita bahas di sini. Sebenarnya kalau latihan ya jujur sama sih kayak ya seperti pada umumnya. Mungkin kalau tanding itu malah banyak pengalamannya, banyak kejadiannya juga. Gak apa-apa nih aku cerita. Gak apa-apa, Oke. Jadi waktu itu aku ada kejuaraan nasional di Bangka Belitung. Itu 2019. Aku kesana itu tanding tangan kosong, pedang sama tombak. Waktu itu masih pedang. Jadi waktu itu aku main di tangan kosong. Hari pertama itu aku main di kategori tangan kosong. Dan di situ nilaiku setelah main itu 8,60. Itu harusnya kalau nilai fullnya 100 Mbak atau kalau nilai fullnya itu 10. Oh 10. 10. Itu nilai benar-benar sempurna tapi sebenarnya nggak ada sih yang sampai 10 juga. Iya. Jadi nilaiku waktu itu 8,60. Nah, harusnya 8,60 itu udah kepotong sama potongan nilai 0,1 karena aku nggak sengaja nambah 1 langkah. Oh, gara-gara 1 langkah. Jadi harusnya di jurus itu 3 langkah, tapi aku nggak sengaja nambah 1 langkah. Jadi aku kena potongan 0,1. Nah, ranking satunya yang dapat emas itu nilainya 8,69. Kalau aku nggak kena potongan 0,1, nilaiku harusnya 8,70. Berarti harusnya aku dapat emas. Tapi karena kena potongan itu tadi, jadi nilaiku 8,60 yang dimana itu aku langsung peringkat 6. Jadi ya jauh antara 1 sampai 6. Jadi aku benar-benar nyesek banget. Cuman itu pelajaran yang tak ambil. Ada sih pelajaran yang tak ambil tuh ya intinya kita nggak boleh lengah sama apa yang kita lakuin karena banyak banget orang yang mau ngambil posisi kita di saat kita lengah itu tadi. Itu ya teman-teman, yang namanya kompetisi itu saingannya tuh berat-berat dan kompetitif banget. Semua, iya benar. Saling berusaha menjatuhkan dan ngasih yang terbaik gitu ya teman-teman. Iya benar. Terus itu tadi kan Mbak Ardia udah sampai Bangka Belitung juga kan Mbak? Iya. Kalau yang paling jauh nih Mbak, pernah lomba di mana sih? Aku baru seputar Indonesia sih. Seputar Indonesia. Semarang, Solo, Bali, Bangka Belitung, baru kota-kota. Berarti itu bisa lomba sekalian jalan-jalan ya teman-teman. Tapi sebenarnya dengan beban ya, karena kan berangkat ke sana untuk tanding nih, untuk bawa nama sekolah, nama yayasan musuhnya juga gitu. Oke. Mungkin kalau pernah mewakili sekolah juga ya Mbak berarti Mbak? Aku setiap kali juga. Iya, aku setiap kali tanding pasti ditanyain nama sekolah dan pasti aku cantumin nama sekolah di situ. Jadi aku pasti bawa nama sekolah. Oke. Terus aku mau tanya apa lagi tadi? Gimana? Terus ini harapan buat siswa Semagu untuk kedepannya Mbak, terutama di bidang olahraga nih. Oke, ya buat kalian teman-teman semuanya kan pasti punya kelebihan di bidang masing-masing. Ya aku saranin bener-bener kalian tekunin itu karena siapa tahu nanti itu akan jadi profesi gitu loh buat kalian dan pasti akan ada rezeki yang datang dari situ. Jadi jangan pernah lengah, semangat terus, nggak boleh kasih kendor, pokoknya harus tetap gaspol gitu. Dan konsisten ya teman-teman. Yes, benar. Oke, itu. Benar. Mungkin itu tadi ya teman-teman podcast Satu The Next Story episode kali ini. Mungkin buat teman-teman semuanya jangan lupa nantikan lagi episode-episode podcast Satu The Next Story setiap malam minggu, menemani malam minggu kalian ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Aku Nafis. Aku Ardia. Oke, siap. Kita pamit undur diri ya teman-teman. Dadah.